Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 11, hari ini pertemuan kedua kita masih dengan KD yang sama, dan materi hari ini adalah persamaan trigonometri. KD yang kita akan belajarkan pada hari ini adalah KD 3.1 dan 4.1. Dengan tujuan pembelajarannya adalah yang pertama itu memahami pengertian jenis-jenis dan bentuk kurva fungsi trigonometri. Yang kedua adalah menentukan nilai limit menuju nol dengan menggunakan rumus dasar limit trigonometri. Yang ketiga, menentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri sederhana pada interval tertentu. Kemudian yang terakhir, tujuan pembelajaran yang terakhir adalah menentukan penyelesaian limit bentuk tak tentu fungsi trigonometri dengan menggunakan rumus-rumus trigonometri. Oke, kita langsung masuk di materi. Materi prasyarat adalah masih ingatkah Anda dengan materi trigonometri yang telah dipelajari di kelas 10? Ya, di kelas 10 kemarin. Untuk mempelajari materi trigonometri kali ini, adik-adik itu harus memiliki bekal tentang perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Nah, kita lihat pada tabel ini adalah tabel sudut-sudut istimewa. Misalkan yang pertama sin 30 derajat itu sama dengan 1/2. Kemudian kosinus 45 derajat yaitu 1/2 akar 2. Kemudian tangens 0 derajat itu sama dengan 0. Persamaan trigonometri, pengertian. Coba perhatikan contoh persamaan trigonometri berikut. Yang pertama, A, sin X sama dengan 1/2. B, kosinus 2X kurang 1 sama dengan 0. C, 3 tangens P sama dengan 1. Dari contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa persamaan trigonometri adalah persamaan yang variabelnya termuat dalam bentuk trigonometri. Di kelas 10, Anda telah mempelajari grafik fungsi trigonometri. Nah, perhatikan grafik fungsi Y sama dengan sin X berikut. Dari grafik tersebut, Anda apakah bisa menyebutkan berapakah nilai X yang memuat nilai Y sama dengan 1/2? Ayo, bisa tidak? Kalau tidak bisa, ini dia, kita lihat pembahasannya. Nah, ini dia adalah cara menyelesaikan persamaan trigonometri dengan menggunakan grafik fungsi trigonometri. Dari grafik tersebut jelas Y sama dengan 1/2 ketika X sama dengan 30 derajat. Nah, itu adalah 30 derajat ya. Jadi karena mungkin tampilannya di PowerPoint derajatnya agak tidak di atas, tapi kita harus ingat bahwa itu derajat. Saya ulangi, Y sama dengan 1/2 ketika X sama dengan 30 derajat atau X sama dengan di 150 derajat. Adik-adik bisa lihat sendiri pada gambar yang ada garis putus-putus merah. Itu kita bisa lihat bahwa dari 1/2 Y sama dengan 1/2, kita tarik garis lurus, itu berpotongan pada X 30 derajat dengan X 150 derajat. Lalu bagaimana jika kita ingin menentukan nilai X tanpa menggambar grafiknya? Perhatikan pembahasan berikut ini. Ketika kita menyelesaikan suatu persamaan trigonometri tanpa menggambar grafik fungsi trigonometri, kita bisa menyelesaikan persamaan trigonometri tersebut dengan rumus-rumus berikut. Itu ada dalam bentuk satuan derajat dan bisa juga kita selesaikan dalam bentuk satuan radian, tergantung permintaan soalnya bagaimana. Kita lihat yang pertama
sin X sama dengan sin alfa. X sama dengan alfa tambah K kali 360 derajat, atau X sama dengan 180 kurang alfa derajat tambah K kali 360 derajat. Atau dalam satuan radian itu sin X sama dengan sin alfa, X sama dengan A tambah K kali 2pi, atau X sama dengan pi kurang A tambah K kali 2pi. Itu untuk sin. Kalau untuk cos, untuk kosinus yaitu cos X sama dengan cos alfa derajat, itu X sama dengan alfa tambah K kali 360 derajat, atau X sama dengan min alfa tambah K kali 360 derajat. Itu dalam satuan derajat. Nah, kalau dalam satuan radian, cos X sama dengan cos alfa, itu X sama dengan alfa tambah K kali 2pi, atau X sama dengan min alfa tambah K kali 2pi. Itu dalam satuan radian. Nah, kalau untuk tangens kita lihat dalam satuan derajat, tangens X sama dengan tan alfa derajat, itu X sama dengan alfa derajat tambah K kali 180 derajat. Nah, kalau untuk satuan radian, kita bisa lihat bahwa tan X sama dengan tan alfa, itu X sama dengan A tambah K kali pi. Bagaimana? Udah paham? Kalau sudah paham, kita coba dalam bentuk contoh soal. Ini dia. Oke, ini adalah soal nomor 1. Soal nomor 1 ini tentukan penyelesaian persamaan sin X sama dengan 1/2 akar 2 untuk X lebih dari atau sama dengan 0 derajat dan atau kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Berarti tidak boleh lewat dari 360 derajat dan tidak boleh kurang dari 0 derajat. Ini ketika kita lihat berarti soalnya dalam bentuk satuan derajat. Berarti kita lihat rumus-rumus yang ada di persamaan untuk menyelesaikan fungsi persamaan trigonometri tadi yang saya sudah tampilkan. Berarti kita ingat bahwa sin X sama dengan sin alfa derajat, itu X sama dengan alfa derajat tambah K kali 360 derajat, atau X sama dengan 180 kurang alfa derajat tambah K kali 360 derajat. Itu ingat, dan itu saya ambil dari pembahasan sebelumnya. Penyelesaian sin X sama dengan 100 lagi. Sin X sama dengan 1/2 akar 2. Itu ekuivalen dengan sin X sama dengan sin 45 derajat. Sehingga yang pertama, X sama dengan 45 derajat tambah K kali 360 derajat. Untuk K ketika kita buat dari 0 sama dengan X sama dengan ketika kita ini, maaf ya, ketika K kita jadikan 0, maka nilai X sama dengan 45 derajat tambah 0 tadi kali 360 derajat sama dengan 45 derajat. Berarti masih ada di sekitaran 0 sampai 360. Nah, sekarang kita coba lagi di untuk K sama dengan 1. Untuk K sama dengan 1, maka nilai X sama dengan 45 derajat tetap tambah kali 1 ya, kali 360 derajat sama dengan 405 derajat. Nah, ini sudah melebihi dari 360 derajat, berarti ini tidak memenuhi. Oke, yang berikut untuk X sama dengan
180 kurang 45 derajat tambah K kali 360 derajat. Itu sama dengan 135 derajat tambah K kali 360 derajat. 135 dapat dari mana, yaitu 180 kurang 45. Untuk K sama dengan 0, kita mulai dari 0 ya. Maka nilai X sama dengan 135 tambah 0 tadi kali 360 sama dengan 135. 135 dari 0 sampai 360 berarti masih ada di sekitaran. Nah, kita lihat yang di 1. Kita ganti angka K sama dengan 1. Maka nilai X sama dengan 135 derajat tambah 1 kali 360 derajat sama dengan 495 derajat. Berarti sudah melebihi dari 360 derajat. Sedangkan kita dibatasi dari 0 sampai 360 derajat untuk nilai X. Berarti ini tidak memenuhi. Jadi kita bisa simpulkan penyelesaian persamaan sin X sama dengan 1/2 akar 2 untuk nilai X dari 0 derajat sampai 360 derajat adalah X sama dengan 45 derajat atau X sama dengan 135 derajat. Oke, itu soal nomor 1. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Untuk pembahasan soal nomor 2, tentukan penyelesaian persamaan 2 cos X sama dengan 1 untuk nilai X lebih dari atau sama dengan 0 dan kurang dari atau sama dengan 2pi. Jadi kita lihat-lihat bahwa soal ini adalah soal yang bisa diselesaikan dalam bentuk satuan radian karena ada pi-nya kan. Jadi kita ingat lagi rumus-rumus yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yaitu kita dapatkan bahwa cos X sama dengan cos alpha, yaitu X sama dengan A tambah K kali 2pi atau X sama dengan min A tambah K kali 2pi. Oke, kita langsung dalam masuk penyelesaian. Penyelesaiannya 2 cos X sama dengan 1 itu ekuivalen dengan cos X sama dengan cos pi per 3. Sehingga kita dapatkan yang pertama X sama dengan pi per 3 tambah K kali 2pi. Kita coba dari K sama dengan 0. Maka kita dapatkan nilai X sama dengan pi per 3 tambah 0. Tadi 0 ya. 0 kali 2pi itu sama dengan pi per 3. Untuk K sama dengan 1 kita coba lagi. Maka X sama dengan pi per 3 tambah 1 kali 2pi sama dengan 7pi per 3. Sedangkan kita berbicara rentang antara nilai X itu dari 0 sampai 2pi. Sedangkan 7pi per 3 itu udah melebihi dari batas 2pi. Jadi kita bisa simpulkan bahwa ini tidak memenuhi dalam penyelesaian nilai X, tidak memenuhi dalam untuk menyelesaikan soal tersebut. Kita masuk ke yang berikut, yaitu X sama dengan min pi per 3 tambah K kali 2pi. Kita coba dari K sama dengan 0, maka X sama dengan min pi per 3 tambah 0 tadi ya kali 2pi sama dengan min pi per 3. Min pi ini kita tidak bicara min, berarti udah lari jauh. Berarti ini kita bisa simpulkan bahwa tidak memenuhi nilai X untuk menyelesaikan persamaan trigonometri tersebut. Kita coba di angka 1. Untuk K sama dengan 1, maka nilai X sama dengan min pi per 3 tambah 1 kali 2pi sama dengan 5pi per 3. Nah, ini masih memenuhi ya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa penyelesaian persamaan 2 cos X sama dengan 1 untuk X lebih dari atau sama dengan 0 atau kurang dari atau sama dengan 2pi adalah X sama dengan
pi per 3 atau X sama dengan 5 pi per 3. Udah paham sampai di sini? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.